warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Ya, pada lemes ya. Soalnya sekarang kita ada di jam terakhir nih, jadi jam-jam rawan ngantuk kayaknya nih. Oke, biar semangat ya anak-anakku. Ketika Ibu menanyakan apa kabar semua, nah nanti kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, begitu ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, baik. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan ya semangatnya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ya, tolong dicek dulu kebersihannya ya, dari kolong bangku, kemudian dari kolong meja, kemudian bajunya juga ya, tolong dirapikan. Kalau sudah rapi, Ibu ucapkan terima kasih. Oke, baiklah. Anak-anakku, apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, coba ya Ibu absen dulu. Sundanis ada? Hadir. Vina ada? Hadir. Anissa? Hadir. Ria ada? Ria? Hadir, Bu. Novi? Hadir, Ibu. Ai? Hadir, Bu. Ya, Yuli? Oh, Yuli dan Windy sedang ke toilet ya tadi ya. Kemudian Ratri ada? Iya, ada Ibu. Ira? Ira ada, Ira? Ada, Bu. Tadi izin ke toilet, Bu. Oh iya. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Mudah-mudahan kedepannya juga untuk kelas ini selalu hadir full ya 100%. Oke, baiklah anak-anakku ya. Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak sebelum materi sekarang itu materi kemarin membahas apa ya? Kegiatan ekonomi, Bu. Ya, betul sekali tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Ada yang masih ingat? Produksi, Bu. Ya, ada produksi, kemudian Distribusi. ada distribusi. Ya, betul sekali. Nah, untuk pertemuan kemarin itu kita membahas tentang kegiatan ekonominya ya, diantaranya ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, untuk materi yang sekarang itu masih sangat berkaitan dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu kegiatannya, kalau sekarang siapa ya yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut ya. Untuk materi hari ini yaitu tadi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu tentang pelaku ekonominya ya, serta perannya dalam kegiatan ekonomi itu seperti apa. Oke, baiklah anak-anakku, Ibu akan menampilkan ya sebuah tayangan. Tolong diperhatikan ya. Nah, apakah sudah muncul tayangannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini untuk materi hari ini yaitu tentang peran pelaku ekonomi, yang mana masih ada kaitannya dengan materi kemarin yaitu kegiatan ekonomi. Nah, kemudian diharapkan nanti setelah mempelajari materi yang sekarang ini ya, memberikan manfaat kepada kamu ya. Di antaranya yang pertama, kamu itu tahu siapa saja sih pelaku ekonomi dan bagaimana perannya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan mungkin secara tidak sadar sebenarnya kita sudah termasuk ke dalam pelaku ekonomi tersebut. Contoh, kalau misalkan di sini tadi yang istirahat siang, siapa yang jajan ke kantin? Aku, Bu. Coba, Danis jajan apa tadi di kantin? Aku beli bakso ikan.
Beli bakso ikan. Oke, kemudian bakso ikan itu Danis ada yang jual atau dia muncul secara tiba-tiba gitu ya? Ada emang-emangnya, Bu. Ada emang-emang yang menjualnya. Nah, yang Danis lakukan tadi di kantin ya sebenarnya itu sudah termasuk ya dalam pelaku ekonomi ya, di mana Danis di sini menjadi seorang konsumen ya, kemudian yang penjual bakso ikannya itu sebagai produsennya. Oke, kemudian tujuannya apa sih kalian mempelajari peran pelaku ekonomi? Nah, di sini ada ya, yang pertama itu diharapkan nanti kalian bisa membedakan pelaku-pelaku ekonomi itu ada apa saja, kemudian peran-perannya ya, sebagai pelaku ekonomi perannya apa saja sih, kalau misalkan rumah tangga konsumsi perannya apa, rumah tangga produksi itu perannya apa, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Kemudian di sini diharapkan nanti kamu bisa menganalisis peran pelaku ekonomi tersebut dan menganalisis ya diagram interaksi dalam kegiatan ekonomi. Oke. Kemudian materi yang nanti akan Ibu bahas dalam pertemuan ini yang pertama ada pelaku ekonomi ya, ada apa saja. Kemudian peran pelaku ekonominya ada apa saja. Kemudian diagram interaksi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi atau yang dinamakan dengan circular flow. Ya, nah untuk sumber belajarnya kamu dapat mengakses ya atau mencari informasi-informasi dari berbagai sumber. Di antaranya ada bahan ajar yang nanti akan Ibu bagikan. Kemudian ada media elektronik ya, kamu bisa menggunakan handphone ya nanti untuk mencari informasinya. Kemudian ada juga buku paket. Nah, jadi nanti kalian bisa memanfaatkan sebaik mungkin handphone yang kalian punya untuk mengolah dan mengumpulkan informasi. Kemudian, nah untuk langkah-langkah pembelajarannya hari ini kita akan belajar secara berkelompok ya anak-anak. Nanti akan Ibu bagi kelompoknya ke dalam beberapa kelompok. Kemudian untuk proses belajarnya itu kita akan belajar berbasis masalah ya anak-anak. Jadi nanti Ibu sediakan artikel yang mengandung masalah untuk kamu analisis ya, pemecahannya seperti apa ya. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menampilkan ya sebuah video. Tolong disimak baik-baik ya. Kesorotan lainnya saudara, kelangkaan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masih terjadi di sejumlah daerah. Tidak hanya langka, harga minyak goreng juga masih mahal di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Minyak goreng sulit ditemukan di pasar tradisional maupun retail modern, seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Para pedagang mengeluhkan terbatasnya pasokan minyak goreng dari distributor. Kalau masuk artinya barang yang kita order tidak pernah ada masuk. Iya. Banyak warga yang datang mencari. Banyak datang cari tapi tidak ada barang. Tidak ada barang. Harga turun tapi tidak ada barang. Kelangkaan minyak goreng di pasar tampaknya tidak terjadi di media sosial. Minyak goreng justru ramai diperjualbelikan di sosial media dengan harga tinggi di atas harga yang ditetapkan pemerintah, mulai dari 16 hingga 18 ribu rupiah per liter. Minyak yang beredar secara Oke, apakah sudah dipahami dari isi video tersebut? Kira-kira isi videonya tentang apa ya, Ayi? Tentang kelangkaan minyak goreng, Bu. Ya, betul sekali tentang kelangkaan minyak goreng. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ria, penyebabnya apa Ria kira-kira dari video yang tadi? Terlalu banyak membeli. Terlalu banyak membeli. Oke, kemudian kan tadi di videonya juga kalau misalkan stok minyak goreng ya di pasar, di toko itu langka, tapi kenapa ya kalau di marketplace atau penjual online itu justru masih ada cuman dengan harga yang mahal. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu?
ditimbun bukan sih, Bu? Nah, iya bisa jadi ya. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang memang menyimpan dengan sengaja menyimpan barang gitu ya untuk nantinya dijual dengan harga yang lebih mahal. Oke, dari video tersebut ya kalian sudah bisa menganalisis ya. Ada beberapa masalah ya yang disajikan. Kemudian di situ juga kita bisa tahu masalahnya apa sih? Kemudian apakah ada kaitannya dengan pelaku ekonomi, kan ya? Nah, untuk berikutnya ya, Ibu akan membagi kalian ya ke dalam beberapa kelompok yang kemudian kalian akan diminta untuk berdiskusi memecahkan suatu masalah yang sudah Ibu tuangkan pada LKPD. Nah, untuk pembagian kelompoknya tolong dicatat ya. Yang kelompok satu itu ada Sundanis, ada Vina, ada Anissa, ada Ria, dan ada Novi. Kemudian untuk kelompok 2 ada Ai, ada Yuli, ada Ratri, Ira, dan Windy. Oke, silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Nah, setelah kalian berkelompok, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Apakah sudah menerima semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, sudah diterima ya LKPD-nya. Nah, baiklah anak-anak. Nah, dari LKPD tersebut ya Ibu akan menjelaskan ya langkah-langkah pengerjaannya ya. Di LKPD tersebut itu disediakan beberapa artikel ya. Artikelnya berbeda-beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi kalian harus tahu dulu nih saya kelompok berapa, terus saya artikelnya yang mana. Nah, setelah artikelnya kalian baca, kalian analisis, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD sesuai dengan artikelnya masing-masing. Jadi kalau kalian kelompok 1, berarti kalian cukup menganalisis artikel 1. Seperti itu ya. Di situ di LKPD sudah ada keterangannya. Artikel ini untuk kelompok berapa, artikel ini untuk kelompok berapa. Seperti itu ya. Dapat dipahami, Nak? Iya, Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu silahkan kalian mengerjakan LKPD ya dengan berdiskusi antar anggota kelompoknya masing-masing ya. Nah, diskusinya juga di sini Ibu harapkan semua ikut berpartisipasi ya karena nanti ada penilaiannya ya. Ketika kalian melakukan diskusi itu Ibu perhatikan dan juga Ibu nilai ya sikap kalian ketika diskusi. Ya, apakah itu dari partisipasinya, kemudian dari kerjasamanya, ya, kemudian dari tanggung jawab kalian menyelesaikan tugas, kemudian dari kesantunan kalian dalam mengungkapkan gagasan ketika berdiskusi. Ya, silahkan kalian kerjakan tugas LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk sumber informasinya kalian boleh juga ya mencari dari internet dengan menggunakan handphone. Jadi handphonenya jangan hanya dipakai untuk main medsos ya, digunakan yang lebih bermanfaat lagi. Oke, coba itu Vina tolong ya ikut berdiskusi ya. Silahkan ikut menyampaikan pendapatnya. Ya, jangan hanya diam ya. Oke, Bu. Apakah sudah selesai? Sebentar, Bu. Sedikit lagi. Oke, ya. Nah, di sini kelompok 2 sudah bagus ya. Ada yang menulis jawabannya, ada yang mencari informasinya. Jadi pembagian tugasnya untuk kelompok 2 sudah terlihat bagus nih. Kelompok 1, ayo jangan mau kalah ya. Silahkan dibagi tugasnya secara adil dan merata.
Bagaimana kelompok 1 dan 2, apakah sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Bu, sudah. Oke, baiklah. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, siapa yang mau menampilkan? Silahkan. Ibu, aku nggak bisa menampilkan soalnya di HP. Oke, Mungkin yang lain. perwakilannya kelompok 1 tadi ada Sundanis, ada Vina, ada Anissa, ada Ria, dan ada Novi. Perwakilannya mungkin bisa menampilkan hasil LKPD-nya. Boleh saya Ibu yang menampilkan? Boleh, silahkan Vina. Oke, ya. Sudah ya, sudah tampil ini hasil pengerjaan dari kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 dipresentasikan. Ya, mohon izin ya Ibu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel yang pertama, yaitu tentang kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harga minyak goreng itu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ada diskusinya. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Danis. Silahkan Danis untuk nomor 1. Iya, terima kasih. Di sini saya mau mencoba menjelaskan nomor 1 ya, Bu. Soalnya permasalahan apa yang dapat Anda identifikasi dari artikel tersebut? Mengapa masalah itu bisa terjadi? Jawabannya adalah harga minyak goreng sawit yang semakin mahal dan sulit didapatkan. Penyebabnya karena adanya penimbunan, karena adanya oknum yang sengaja menyebabkan minyak goreng langka di pasaran, dan karena adanya panic buying dari masyarakat. Nomor 2 dibacakan oleh dikembalikan lagi kepada moderator ya, Bu. Ya, terima kasih Dani. Silahkan berikutnya Vina. Oke, nomor 2 mau dijawab oleh saya Bu ya. Nomor 2, apa sih dampak yang timbul dari masalah tersebut dan siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam artikel tersebut? Dampak yang akan timbul dari masalah kelangkaan minyak goreng, yang pertama, harga minyaknya jadi mahal. Kemudian minyaknya sulit untuk didapat. Kemudian mempengaruhi pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng sebagai salah satu bahan baku utama. Nah, siapa saja yang terlibat di sini? Yang pertama, produsen sebagai penyedia barang, konsumen sebagai pengguna barang, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Untuk nomor 3 selanjutnya, silahkan. Ya, silahkan berikutnya. Dibagi saja ya. Ya, sama saya Ibu. Ya, silahkan. Nomor 3, dari hasil analisis artikel bagaimana peran pelaku ekonomi untuk mengatasi masalah. Jawabannya, untuk peran konsumen, yang pertama sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, yaitu dengan membeli barang dengan sewajarnya sesuai kebutuhan. Yang kedua, memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa dengan tidak menimbun barang dan tidak panik buying. Kemudian, peran produsen, yang pertama sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memproduksi barang. Kemudian yang kedua, memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dengan membatasi jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya, peran pemerintah, yang pertama mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi. Oke,
Ini dari hasil kinerja kelompok 1. Apakah masih ada, Vina? Sebentar Ibu. Sudah Ibu? Oke, sudah cukup ya. Nah, berikut ini yang barusan ditampilkan adalah hasil kerja kelompok 1 terkait permasalahan yang ada pada artikel, yaitu tentang apa, Vin? Tadi, Vin? Kelangkaan minyak goreng, Bu. Nah, tentang kelangkaan minyak goreng. Silakan dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari hasil presentasi yang tadi ditampilkan? Ayo Anissa, ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya ingin bertanya untuk jawaban tadi yang nomor 2, di situ kan ada pelaku ekonomi yang terlibat itu ada konsumen sebagai pengguna barang ya Bu ya. Mohon diberikan contohnya, maksudnya konsumen sebagai pengguna barang itu seperti apa ya? Oke, baik. Silahkan dari kelompok 1, ada yang bisa menjawab? Dari kelompok 1, pertanyaannya tadi dari Anissa ya, kenapa konsumen sebagai pengguna barang di sini terlibat ya sebagai pelaku ekonominya? Oke, izin menjawab ya Bu Delia. Tadi pertanyaan dari Anissa, maksud dari konsumen sebagai pengguna barang. Di sini maksudnya konsumen berperan sebagai konsumen itu sendiri, artinya dia sebagai pengguna atau pemakai dari barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan atau produsen. Nah, dari artikel di atas itu kan yang dibahas barangnya itu minyak goreng. Berarti di sini konsumennya sebagai pengguna atau pengkonsumsi dari minyak goreng itu sendiri. Gitu, Ibu. Ya, betul sekali ya. Barangkali yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin menanggapi? Neng Ai, barangkali Neng Ai, dari tadi sepertinya sudah ada pertanyaan nih Neng Ai nih. Enggak Bu, saya sudah cukup paham Bu dengan disampaikan oleh kelompok 1 Bu. Oke, semuanya berarti sudah paham ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Nah, kebetulan kelompok 1 ini mendapatkan artikelnya yaitu tentang kelangkaan minyak goreng ya, Vin ya. Nah, kemudian dari hasil analisis artikel yang sudah dibaca, di situ ada pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama apa tadi, Vin? Pertanyaannya? Yang pertama itu ada permasalahan apa sih yang dapat diidentifikasi dari artikel tersebut. Nah, kenapa masalah itu bisa terjadi? Nah, dari hasil jawaban kelompok 1 ini ternyata diperoleh bahwa harga minyak goreng sawit yang semakin mahal membuat minyaknya sulit didapatkan. Nah, itu betul sekali ya, berdasarkan hasil artikel yang tadi memang minyak goreng yang mahal, yang sulit didapat ini karena harganya mahal. Kemudian yang kedua ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada penimbunan ya. Penimbunan itu artinya orang yang sengaja membeli banyak tapi tidak langsung didistribusikan ya. Dia simpan sendiri ya. Kemudian adanya oknum yang sengaja menyebabkan minyak goreng langka di pasaran, yaitu tadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan minyak goreng menjadi langka itu demi mendapatkan keuntungan pribadi ya biasanya. Kemudian adanya panic buying dari masyarakat. Nah, panic buying inilah ya salah satu penyebab minyak goreng ini menjadi langka. Kemudian dampak apa yang timbul dari masalah tersebut? Kemudian siapa saja pelaku ekonomi yang terlibatnya? Nah, dari hasil jawaban kelompok 1 di sini disebutkan bahwa dampaknya yang muncul yang pertama harganya minyak menjadi mahal. Kemudian barangnya menjadi sulit didapatkan ya. Kemudian mempengaruhi pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utama. Contohnya, kira-kira harga gorengan sekarang berapa ya? Di tempat saya 1000-an Bu.
Oh, di tempat Ira masih 1.000. 2.000, Bu. Wah, ada yang 2.000. Nah, kalau misalkan harga minyak gorengnya mahal, itu bisa menjadi kemungkinan naik juga harga gorengannya ya, karena ketika bikin gorengan itu kan bahan baku utama salah satunya yaitu minyak goreng ya. Kalau misalkan gorengan tanpa digoreng gimana tuh? Jadinya apa ya? Bukan Jadi gorengan, Bu. Bukan gorengan, Bu. Jadi kukusan gitu ya. Kukusan, Bu. Jadi kukusan. Nah, kemudian pelaku ekonomi yang terlibatnya ada siapa saja? Yang pertama ada produsen sebagai yang penyedia barang ya, kemudian ada konsumen juga sebagai pengguna barang, kemudian ada di sini pemerintah sebagai pembuat kebijakan, karena tadi kalau kita baca artikelnya ya di situ pemerintah juga turut ya ikut campur ya dalam menetapkan kebijakan harga minyak goreng ini. Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi, namun pada kenyataannya di lapangan harga minyak goreng masih tetap mahal ya. Nah, kemudian dari hasil analisis artikel di sini bagaimana sih peran pelaku ekonomi untuk kegiatan masalah tersebut? Nah, di antaranya ada peran konsumen ya. Peran konsumen itu punya peran sendiri ya. Bagaimana cara mengatasi masalahnya? Peran produsen juga sama, punya peran tersendiri untuk mengatasi masalahnya. Peran pemerintah juga sama, seperti yang ditampilkan oleh kelompok 1 ini ya. Secara keseluruhan ya, dari hasil presentasi kelompok 1 ini sudah bagus ya. Jawabannya sudah bagus, jawabannya sudah mencakup semua pertanyaan. Hanya saja, nah ini yang Ibu evaluasi ya. Tadi ketika proses diskusi masih ada siswa yang santai ya, orang lain sudah mengerjakan, ini masih santai. Kemudian orang lain sibuk mencari informasi di handphone. Ketika Ibu lihat ini malah buka media sosial. Nah, untuk kedepannya ya, ketika ada kerjasama kelompok seperti ini, semuanya harus ikut berpartisipasi ya, mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru ya. Nah, kemudian terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil kerjanya ya dan sudah mempresentasikannya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, kemudian dari hasil kegiatan yang tadi yang sudah kita laksanakan ya, dari awal menonton video, kemudian mengolah informasi, kemudian membuat bahan presentasi sampai akhirnya menampilkan hasil presentasinya, apakah ada materi yang belum dipahami tentang materi yang hari ini kita bahas? Udah cukup paham, Bu. Udah, Bu. Sudah cukup jelas semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Jadi untuk materi hari ini yang pertama kita itu membahas tentang pelaku ekonomi ya, di mana pelaku ekonomi itu ada berapa? Ada 4. Ada 4, betul sekali. Ada apa saja? Ada RTK, Bu. Ada RTK, ada RTP, Bu. RTP, RTN, Bu. RTN, Bu. ada RTN. Kemudian ada apa lagi? Ada masyarakat luar negeri. Ada masyarakat yang masing-masing mempunyai peran yang sangat penting ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku, bagaimana terkait pembelajaran hari ini? Kira-kira apakah membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Kira-kira untuk kedepannya ingin seperti apa pembelajarannya? Disisipkan game, Bu, untuk di jam terakhir, Bu. Oke, Ya, jangan. jadi untuk kedepannya akan disisihkan game ya, biar tidak ngantuk. Iya, betul sekali, kelihatannya pada ngantuk ya, karena perutnya udah pada kenyang ya, udah pada kenyang jadi ngantuk. Oke, baiklah kalau seperti itu ya untuk pertemuan berikutnya.
sebelumnya nih Ibu akan mengukur dulu nih sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Ibu akan memberikan soal dalam bentuk soal objektif yang akan Ibu share ya dengan link quizzes ya. Silahkan kalian klik ya yang sudah share di grup oleh Ibu ya, di grup WA, silahkan kalian klik kemudian kalian kerjakan ya, karena kuisnya itu bersifat langsung ya, dan itu di timer ya, di waktu. Jadi nanti kelihatan nih siapa yang paling cepat menjawab dan siapa yang paling banyak benarnya ya. Apakah sudah ada linknya di grup? Ada, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, silahkan kalian kerjakan mulai dari sekarang ya. Waktunya berjalan. Langsung kelihatan nih siapa yang paling cepat ngerjainnya dan siapa yang paling banyak jawaban yang benernya. Tuh Ratri udah selesai, tapi saya masih ada yang salah. Aku udah, Bu. Ya, ini Danis sudah selesai. Nah, Danis benar semua ya. Oke, yang lain, ayo masih ada waktu. Udah, Bu. Ya. Aku sudah, Bu. Ya, Ayi sudah masuk. juga udah, Ayi Bu. juga masih ada yang salah. Aku juga udah, Bu. Oh, Anissa, Ira. Ya, nah waktunya sudah habis ya. Yang paling cepat mengerjakan dan benar semua itu selamat kepada Danis ya. Danis selamat, nanti untuk rewardnya Ibu kasih Silver Queen ya Danis ya. Terima kasih, Bu. Bagi-bagi nih, bagi-bagi nih. Bagi-bagi nih. Nggak akan ngasih. Ya, nanti bisa setelah jam pelajaran ya menghubungi Ibu ya untuk mengambil Silver Queen-nya. Oke. Nah, baiklah anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Untuk materi berikutnya nih Ibu mau ngasih tugas nih. Tolong kalian di rumah ya, silahkan buka buku catatan atau buku paket ataupun modul, atau kalian boleh mencarinya di media elektronik seperti internet ya. Kita pertemuan berikutnya akan membahas tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Silakan kalian baca materinya di rumah ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Oke, baiklah kalau begitu ya, untuk kegiatan belajar hari ini kita cukup sampai di sini ya. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua muridnya. Ayo Novi pimpin, Novi KM kan ya? Ya, Bu. Ya, silahkan. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Delia. Terima kasih.